Oke, gue percaya teman-teman akan dipakai Tuhan lebih dahsyat karena ada sebuah generasi yang teman-teman harus menangkan untuk Tuhan. That's why kita harus menyadari terlebih dahulu kitanya ini adalah a winner. Bilang sama-sama a winner. A winner. Warrior. Warrior. Nanti yang kita akan bahaskan nih, warrior, a winner, a warrior, bukan ini ya. Aduh, susah apa sih? Warrior. Udah pakai bahasa Indonesia aja lah. Warrior sama warrior lah, itu pokoknya lah. Tapi kalau gua sosok udahlah, udah itu aja. Susah lidahnya keselimpet teman-teman ya. Pokoknya teman-teman adalah a winner and also a warrior. Warrior kalau bahasa Indonesianya mah warrior. Oke? Kita harus menyadari terlebih dahulu ada sebuah generasi yang teman-teman harus menangkan. Generasi lagi melihat contoh, mereka lagi lihat keteladanan. Dan gue melihat di tempat ini ada 75 orang yang akan menjadi contoh dan keteladanan buat generasi ini. Yang mau katakan amin? Tepuk tangan dulu buat lo semua dong. Aduh, gue semangat nih. Let's go. Kalau kita ngomong warrior atau warrior, kita mau jadi yang mana nih? Kita harus pilih kan, warrior atau warrior gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar tentang warrior ini, kita belajar dari seorang warriornya Tuhan. Ah kan bingung deh lo. Waktu kita mau belajar tentang warrior, kita harus belajar tentang warriornya Tuhan. Dan ada salah satu murid Kristus yang ternyata dia broken banget. Kelihatannya sih radikal banget nih orang. Tapi dia broken banget ternyata. Teman-teman tahu siapa? Dia adalah setelah yang satu ini. Kita berdoa dulu. Yuk kita doa. Aduh, let's go. Tuhan, thank you buat hari ini. Aku bertemu dengan pemuda-pemuda yang pasti lebih muda dari aku, Tuhan Yesus, dan mereka sungguh luar biasa. Sejak muda mereka sudah memberikan hati dan waktu mereka untuk melayani Tuhan, melayani generasi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Hari ini kami mau bahas tentang warrior or warrior. God, pimpin kami, help us to understand. Ajar kami untuk kami mengerti tentang firman Tuhan. Dan bukan hanya kami dengar saja, tapi malam ini kami mau melakukannya Tuhan Yesus. Bahkan ada metanoia, ada perubahan hidup terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami bukan lagi generasi yang gampang sekali diombang-ambingkan dengan keadaan atau situasi. Kami menjadi generasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Jika Tuhan di pihak kami, maka siapa lawan kami. Thank you so much God. Dan Tuhan urapi Marsha, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Aku nggak mau mengandalkan pengalamanku yang dulu, aku nggak mau mengandalkan pengurapan yang lalu, tetapi aku percaya Kau memberikan pengurapan yang baru, Tuhan Yesus. Thank you so much, God. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu saja buat anak-anak di tempat ini. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright, guys. Kita mau belajar dari salah satu murid Tuhan yang ternyata broken banget. Tapi dia adalah leader dari 12 rasul ini. Teman-teman tahu siapa? Namanya Petrus, Simon Petrus. Dia adalah head of the gang. Wah, dia tuh kepala gengnya dari 12 rasul ini, bos. Tapi kalau kita lihat, ternyata dia broken juga. Broken salah satunya waktu Tuhan bilang, pokoknya malam hari ini, kalian semua hari ini imannya akan tergoyahkan. Gitu kan. Si Petrus, enak aja. Tidak Tuhan. Dia bilang si radikal katanya, imanku tidak akan tergoyahkan. Sampai kapanku aku mau mati buat Tuhan. Dia bilang begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang, gimana? Aku mau mati buat Tuhan. Yakin lo mau mati buat gue? Gue kasih tahu ya terus. Sebelum ayam berkokok hari ini, kamu sudah mengkhianati aku 3 kali. Menyangkal aku 3 kali. Sorry. Dan di situ ternyata memang kejadian tuh. Dan belum lagi, nah ini juga lucu nih, pas kalau kita perhatikan ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia broken juga teman-teman. Ada kisah di mana Tuhan Yesus suruh tunggu mereka, yuk kamu tunggu aku di Bukit Galilea, tunggu di situ ya. Tetapi Petrus nggak bisa sabar, dia mulai panik, mulai cemas, dan lain sebagainya, sehingga apa yang dia lakukan, dia kembali menjadi nelayan, menangkap ikan. Padahal Tuhan Yesus suruh tunggu. Bahkan dia komporin lagi teman-temannya. Terus mau kemana terus? Ini mau nangkap ikan. Gue ikut dong, ayo ikut kita nangkap ikannya lah daripada nunggu. Emang kalau yang namanya nunggu tuh
nggak enak ya teman-teman, apalagi digantungin. Iya, terima kasih. Hai, aduh, memang namanya nunggu tuh nggak enak banget gitu ya. Nah Petrus ini udah mulai gelisah nih, aduh kalau gue disuruh tunggu ya, akhirnya dia kembali ke nelayan, ke laut untuk menangkap ikan. Teman-teman tahu ceritanya bahwa dulu dia adalah seorang nelayan. Dia kembali ke kehidupannya yang lama karena keadaan, karena khawatir, karena gelisah, karena pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Sehingga dia kembali. Sehingga dia menjadi warrior pada waktu itu. Nah, kita akan belajar bagaimana dia bisa overcome his thought, bagaimana dia bisa overcome pikirannya dia, emosinya dia, bagaimana dia bisa overcome hingga dia keluar dari anxiety. Sehingga dia bisa keluar dari orang yang selalu cemas. Kan saat-saat ini anak-anak muda sering banget ya digembar-gembor dengan berita mental issues dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang dikit-dikit mental breakdance, dikit-dikit langsung bilang, aduh gue depresi. Padahal depresi itu kita nggak bisa self-diagnose. Mungkin teman-teman ada yang kuliah psikologi di sini, dan waktu gue belajar tentang counseling, ternyata banyak juga yang self-diagnose kalau dia depresi. Dan ini sebetulnya nggak bisa. Karena depresi itu hanya bisa dipastikan dengan datang ke dokter. Datang ke dokter psikologi, ngecek, dan lain sebagainya. Baru dia didiagnosis sama dokter, oh iya kamu depresi tingkat 35. Tingkat 35, sadis banget. Baru bisa didiagnosis seperti itu. Jadi kita nggak bisa diagnosis sendiri gitu teman-teman. Kalau memang perlu ke dokter, datanglah ke dokter. Jangan diagnosis sendiri. Kan teman-teman nggak mungkin sedikit sakit kepala, aduh kanker otak nih gue, langsung diagnosis kanker otak. Kan nggak juga. Harus diperiksa, di-scan, di apa, nggak bisa langsung, aduh kanker otak, nggak bisa. Nah ini juga. Nah kita melihat bagaimana Petrus bisa keluar dari situ. Ketika ditanya, dia kan, ingat ya, waktu ditanya sama orang-orang yang ada di situ, yang waktu Tuhan Yesus lagi disiksanya, wih, lo kan salah satu dari mereka kan lo ngikutin mereka kan lo. Dia mulai panik tuh, aduh, siapa dia? Saya tidak kenal, aku bukan salah satu dari mereka. Bahkan Alkitab mencatat ini teman-teman, dia itu menyangkal dan mengutuk. Menyangkal dan mengutuk. Jadi bukan menyangkal aja, kalau menyangkal tuh kayak, lu kan itunya Tuhan Yesus kan? Enggak, bukan. Siapa dia? Nggak tahu gue. Nah ini tapi Alkitab bilang ada mengutuknya. Mengutuknya tuh, sorry ya, seperti ini. Lu kan muridnya Tuhan Yesus kan ya? Bukan gua. Ngapain gue ikut si bego itu misalnya? Ngapain gue ikut si tolol itu misalnya? Ini aku kasih contoh ya, supaya orang meyakinkan dia menyangkal dan mengutuk karena panik. Anxious dia, panik, cemas, takut diapa-apain, padahal katanya radikal, tapi ternyata tidak. Banyak banget lah. Tapi dia bisa overcome itu, dan dia tulis langkahnya, dia tulis tips yang dari dia di dalam firman-Nya, di dalam suratnya dia yang dia tulis. Kalau teman-teman ada Alkitab di situ, ada tab-nya, ada apps-nya untuk Alkitab, kita baca yuk 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita akan baca 1 Petrus 5 dari ayat 7 sampai Wahyu pasal yang terakhir ya. Terima kasih ya. Aduh, banyak banget bacaannya. 1 Petrus 5 ayat 7, gue akan bacain buat teman-teman semua. Ini yang dia bilang. Kata-kata pertamanya udah keren ya, ayat 7 nih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wah. Bahasa Inggrisnya bilang, casting all your care upon him, for he cares for you. Itu New King James Version. Dan kita melihat bahwa ini juga ngomong tentang kekhawatiran kita, worry kita nih banyak nih, anxiety kita dan lain sebagainya. Nah, di ayat 7, Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tadi kita udah baca bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bilang casting atau cast. Ini bahasa aslinya ngomong tentang lempar. Buang jauh-jauh. Buang tuh semua kekhawatiran lo. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Jadi dikasih sesuatu kayak jaminan, ada yang pelihara kita loh. Ada yang jagain kita loh. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kemarin gue baru aja, lucu deh, di teras belakang gue tuh kejatuhan burung gereja.
dia menggigil kedinginan, mungkin karena hujan lebat banget, jadi dia jatuh, brak gitu. Nah, istri gue lagi, dia kan suka tanaman ya, dia lagi iniin tanamannya, tiba-tiba dia lihat burung, burung gereja, lagi sekarat gitu. Akhirnya dibawa, diangkut sama dia, waduh, dibersihin, sampai akhirnya di hair dryer, coba, untung nggak di blow tuh. Burung gereja cuma di hair dryer doang, nggak dicatok juga sih, ya ampun, di hair dryer, saat tiba-tiba burungnya kering, pas sudah kering terbang lagi. Padahal kita mau jagain dulu supaya habis hujan baru dia bisa terbang, atau dia langsung terbang tuh, nggak apa-apa juga sih. Tapi di situ gue ngelihat penyertaan Tuhan untuk burung kecil, burung gereja yang nggak tahu besok makan apa, terbang kemana, tiba-tiba dia menggigil, jatuh, ketemu sama kita, penolong. Apalagi kita orang-orang yang sangat Tuhan kasihi. Tuhan aja turun ke dunia menghapus dosa kita semua. Dan ini kita melihat bahwa sang pemelihara kita itu adalah sang pemelihara yang luar biasa. Makanya Petrus bilang, jangan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Diserahkan aja. Nah, terkadang teman-teman, kita tuh berusaha untuk, aduh gimana ya caranya ya? Iya sih, gue pengen menyerahkan sih Kak, tapi gue gimana caranya ya? Udah Tuhan bilang, sini lempar aja. Lempar tuh artinya kita nggak megang kendali sama sekali, benar-benar menyerahkan sama Tuhan. Bukan, aduh gimana nih ya, aduh. Dan kadang-kadang kita sendiri yang gerecokin Tuhan gitu, sini aku bantu, jangan. Akhirnya gini, gitu deh sama Tuhan nih. Dia bilang lempar aja, serahin sama Tuhan. Karena dia yang memelihara kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang paling tahu cara dia memelihara kita. Haleluya. Gua tahun ini kehilangan orang tua gua. Bukan orang tua, mama gue. Nyokap gue dipanggil Tuhan bulan Maret yang lalu, tanggal 5. Nanti gue akan cerita di akhir, teman-teman. Tapi waktu gue belajar tentang ini, gimana ke depannya ya, gimana kerjaan gue, gimana masa depan gue ya, gimana jodoh gue ya, gimana ini gue ya. Waktu kita terus banyak berbicara gitu di otak kita, lama-lama tambah penuh loh teman-teman. Ini yang membuat anxiety itu datang. Pokoknya berserah aja sama Tuhan. Yang pertama, serahkanlah kekhawatiranmu sama Tuhan. Yang 8 juga penting nih. Yang Petrus bilang, dia bilang begini, ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia bilang begini, sadarlah. Woi, bangun woi, kata Petrus gitu. Bahasa Ibrani adalah, woi, ngeh dong. Itu bahasa Ibrani tuh, ngeh. Ngeh dong lo. Bangun woi, sadar. Ngeh. Celik matanya, please. Dia bilang apa? Dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jaga. Aware nih. Karena lawanmu si iblis, tuh lihat, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wah, ini menarik nih. Waktu dibilang sadar, please sadar, oke? Dan berjaga-jaga, karena iblis nggak tinggal diam. Dan kita melihat saat-saat ini, ya dimanapun ya, di sosial media juga. Sekarang sosial media lagi ya, sekarang kita pakai sosial media sih, memang itu menjadi sebuah kendaraan yang sangat besar dampaknya gitu ya. Di sosial media, iblis juga mengaum-ngaum juga ada di situ. Karena banyak generasi sekarang yang bisa mengakses seluruh dunia lewat gadget ini. Kita bisa cari apa aja. Nah, oleh sebab itu dia bilang sadar, berjaga-jaga. Kita harus berhikmat supaya kita tahu mana yang bisa kita masukin dalam diri kita atau yang harus kita buang sehingga kita bisa bijaksana. Karena sekarang saat ini generasi sekarang mereka harus memilah-milah sendiri apa yang berguna buat mereka dan yang tidak. Kalau dulu mah agak susah, tapi sekarang aduh kita lihat TikTok, kayaknya dia seneng banget, dia seneng banget kalau misalnya, aduh gue cari yang kayak gimana ya, mendingan soft boy atau fuck boy, karena gitu sekarang banyak tuh. Waduh, kerenan sama fuck boy lah, wah rusuh, waduh asik, waduh keren, ampun. Gitu sekarang makanya, terus happy di TikTok tuh karena ya ini kan kita bisa ngeliat nggak ada kalau di TikTok kan nggak ada
burden-nya gitu ya, nggak ada temboknya, semua yang keluar di apa sih namanya tuh, pokoknya page lo, semua yang keluar For your di page, Kak. iya, for your page ya, FYP. FYP, for youth pastor. Oh, sedap, for youth pastor, for your page. Semua yang ada di page lo itu muncul dengan sendirinya, dan itu bisa dilihat kan lewat koneksi-koneksi teman-teman lo lihat apa keluar. Di gue keluarnya apa coba? Korea, Twice, karena istriku senang lihat Korea. Ya ampun, jadi keluar di gue, ini kenapa Korea semua? BTS lah, habis itu Twice lah, Ante. No, keluar itu. Aduh, ampun. Ternyata apa yang dilihat sama orang-orang yang kita terkoneksi, itu melihat. Sehingga kita nggak bisa pilih-pilih tuh. Keluar semua tuh FYP-nya tuh. Nah, di sini kita diminta untuk berjaga-jaga. Dan sadar. Mungkin kita bisa ditarik. Kalau dia terus melihat tentang, wah seru juga ya, punya pacar 3. Waduh, seru banget ya jadi selingkuhan ya. Iya ampun, sekarang ternyata FWB-an tuh seru juga ya. Friends with benefit, oh no. Jadi sesuatu hubungan yang harusnya, sesuatu yang pure, yang tulus, menjadi sesuatu yang gampangan gitu. Nah, kita harus sadar dan jaga-jaga. Nah, terus bilang, lawan. Jangan diem aja. Kita harus lawan. Ya, salah satunya di-scroll lah, atau gimana, kek. Dan lain sebagainya. Teman-teman tahu cara defense yourself. Teman-teman pasti tahu. Yusuf juga tahu, ketika dia diganggu sama Tante Ponti, Cup, aduh, ciang-ciang nih, Cup. Kocong nih rumah, Cup. Aduh, mungkin Yusuf mukanya kayak lebih ganteng dari BTS ya. Karena kan dia orang Timur Tengah gitu ya, lucu gitu ya. Waduh, kulitnya bersih, karena pakai Scarlet Whitening mungkin. Aduh, banyak banget. Jadi kepleset, kalau lalat datang kepleset. Waduh, saking ininya lah. Dijajak botik YouTube. Hah? Apa itu botik? Bobo-bobo cantik. Waduh, langsung si Yusuf, "Nehi, nggak mau." Cabut ya. Lari. Tapi nggak, "Jangan ah. Aduh, jangan tante. Aduh, jangan." Tapi tetap stay di situ. "Jangan tante. Aduh, tante jangan dong. Ah, tante nih. Aduh." Lama-lama juga ketarik juga dia. "Jangan nanggung-nanggung tante." Kalau dia tetap di situ. Tapi Yusuf lari. Itu cara dia mendefense dirinya dia. Kita tahu bahwa kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Lawan iblis itu. Kalau ada mulai kekhawatiran datang, kita lawan dengan apa? Dengan ini. Salah. Itu mah tab. Lawan dengan ini. Firman Tuhan. Bible. Makanya teman-teman harus sering baca Alkitab nih. Karena di sini janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, semuanya tertulis di sini. Waktu kita terus baca firman Tuhan, waduh teman-teman, ketika ada iblis berusaha masuk, lalu pasti akan di-counter dengan firman Tuhan. Pasti, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Makanya firman Tuhan juga banyak tertulis, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya, sering ya teman-teman baca itu ya. Bagaimana Tuhan Yesus share, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita lawan dengan ini. Aduh, udah nggak mungkin bisa lah, hidup lo, udahlah. Masa depan lo hancur. Udah lo lihat aja keluarga lo kayak gitu. Alah, udahlah. Nah itu udah mulai, aduh gue nggak kayak dia, gue nggak kayak dia, gue nggak kayak kakak Govin The Jaya-Jaya, Gopala Jaya-Jaya, gue nggak seperti kakak Alvin, gue nggak seperti kakak Joy Steve, waduh gue nggak seperti kakak ini. Mulai membanding-bandingkan, dan pada akhirnya ini sendiri, sendiri. Terima. Yes, terima. Fire. Yes. Terima. Hai. Aduh. Mungkin dia lagi holy laughter ya, teman-teman. Oke. Harus dilawan, teman-teman. Yang kedua langkahnya supaya kita menjadi warrior adalah lawan setiap tipu muslihat iblis. Sadar, disuruh lawan tuh. Jangan, oh udahlah, biarin aja lah seperti ini, aku apa adanya lah. Kalau teman-teman mulai drop, engkau mulai cari kebenaran firman Tuhan. Gue berdoa teman-teman menjadi generasi yang kuat. Akhir-akhir ini gue selalu pakai tagar generasi kuat. Kenapa? Karena gue percaya anak-anak Tuhan, waktu engkau tahu kau berjalan dengan siapa, engkau pasti menjadi generasi yang kuat. Capek boleh nggak Kak? Ya pasti capek. Takut boleh nggak Kak? Ya pasti takut.
Karena itu adalah emosi-emosi yang selalu ada di kita sebagai manusia. Tapi kita harus, ini loh teman-teman, kita harus manage setiap emosi itu. Yang namanya capek, misalnya, aduh gue capek banget nih, aduh, pasti capek. Atlet pun kalau selalu lari terus pasti capek, teman-teman. Nggak mungkin enggak. Semuanya pasti capek. Gue baru ngepost ini di Instagram gue. Gue ada foto gendong Cinta gitu, gendong istri gue. Capek nggak? Ya capek, meskipun cinta, tetap aja capek. Kalau digendong terus-terusan mah capek. Main catur capek. Coba aja lo yang gamers lah. Coba aja main game 24 jam selama seminggu. Kalau nggak kelenger lo, capek pasti. Tiduran tiap hari, capek. Duduk, pernah nggak kelamaan duduk sampai pegel? Capek. Capek. Karena kita nih pasti capek. Tapi yang menarik adalah jangan sampai keadaan yang membuat kita capek membuat kita berhenti untuk terus berjalan dalam panggilan Tuhan. Jangan. Capek mah pasti, teman-teman. Pasti. Takut juga harus di-manage. Jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Harus dilawan juga, harus di-manage. Kalau teman-teman nggak punya rasa takut, kalau teman-teman nggak punya rasa was-was, ya, itu tuh emosi yang perlu di-manage. Teman-teman nyebrang jalan nggak takut tuh. Mau ada bus kek, mau ada apa kek, jalan aja, nyebrang, duar ketabrak. Karena nggak ada rasa takut. Tapi karena ada rasa takut kan kita, ada mobil nggak ya? Oh, abis ini deh. Aduh, gimana ya? Itu perlu di-manage. Rasa takut. Sedih juga harus di-manage. Sedih boleh nggak, Kak? Boleh. Bukannya nggak boleh. Boleh banget. Masa kehilangan keluarga kita nggak sedih? Harus tetap senyum gitu? Nyokap lo baru meninggal, sih? Iya, baru meninggal. Terus gue senyum terus gitu. Itu gila namanya. Pasti sedih lah, pasti sedih, nangis. Tapi jangan hidup dalam kesedihan. Kita harus manage itu semua. Harus, sehingga kalau mulai udah hidup dalam ketakutan, nah kita harus lawan. Benar-benar lawan. Siapa yang mau melawan iblis dengan segala antek-anteknya, coba tolong angkat tangannya. Dia sudah tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita, karena kita adalah warrior-warriornya Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Wah, ini kayak di KKR di rumah masing-masing ya. Aduh, seru banget nih. Yes, lawan. Karena Tuhan, karena anak Petrus bilang gini, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia mengalami struggles. Jadi kamu nggak sendiri. Haleluya. Dan teman-teman lihat struggles-nya murid-murid Tuhan. Ya ampun. Sadis, teman-teman. Paulus hidup di zaman Kaisar Nero. Kaisar Nero tuh jahatnya bukan main. Teman-teman bisa lihat nanti Google. Kaisar Nero tuh suka jadiin believers jadi bercandaan. Dilepaslah di kandang singa, suruh kejar-kejaran sama singa, gitu. Ditarik pakai kuda. Nah itu Kaisar Nero tuh, sadisnya seperti apa. Struggles-nya Paulus luar biasa. Kita semua punya struggles-nya masing-masing, teman-teman. Kita semua punya masalah masing-masing. Dan gue percaya setiap masalah itu tuh ada yang kita tahu level beratnya gitu ya. Jadi kita udah nggak pernah bisa, lu baru gitu aja, udah gue pernah begini, nggak bisa gitu juga, karena kita nggak tahu struggles orang masing-masing dan kekuatan orang masing-masing juga, gitu ya. Tapi kita harus menyadari bahwa kita semua punya struggles. Teman-teman semua yang ada di sini, kita semua punya struggles. Aku pun punya struggles. Bukan berarti pendeta nggak ada struggles. Oh tidak, tetap juga ada strugglesnya. Kita semua punya struggles. Kita harus menyadari itu. Dan ayat 10 bilang begini, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, haleluya, meneguhkan, menguatkan, dan apa? Mengokohkan kamu. Wah, ini shifting dari orang yang anxiety-nya parah menjadi seorang warrior. Mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kenapa di situ ada bilang menderita seketika lamanya? Teman-teman, kadang kehidupan ya, keadaan kehidupan ini membuat kita seperti menderita aja, gitu. Banyak teman-teman gua, anak-anak didikan sih, anak-anak bina,
yang sekarang memang mulai sekarang mulai seperti kena mental juga, mental issue juga, dan mereka nggak tahu gimana. Aku pengen sembuh tapi gimana ya? Mereka pengen sembuh tapi nggak tahu caranya dan lain sebagainya. Makanya aku bagiin ini ke mereka. Sehingga yang tadi aku bilang, mereka mencari-cari jalan supaya mereka sembuhnya gimana nih ya, liburan kah dan lain sebagainya. Nah, tapi Tuhan bilang percaya udah sama Tuhan, karena Tuhan yang akan memelihara. Dan dia bilang dia yang akan mengokohkan kamu dengan segala sumber kasih karunia. Sumber segala kasih karunia. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Jadi percaya aja sama dia bahwa dia akan menyembuhkan kamu. Haleluya. Dari setiap anxiety yang ada di dalam teman-teman semua. Dan ini sangat penting nih teman-teman. Sangat penting supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang akan bekerja buat kita untuk mengatasi setiap apapun juga di dalam hidupmu. Dan gue percaya saat ini kita semua harus bersandar sama Tuhan. Benar-benar mata tertuju sama Tuhan. Tempat yang paling aman cuma ada dalam kasih karunia Tuhan. Tempat yang paling aman cuma ada di hadirat Tuhan. Teman-teman lihat sekeliling sekarang, bukan di kayak ini ya, di luar sana, di luar. Kalau teman-teman lihat, waduh, parah banget. PPKM lah, udah gitu pandemik lah, udah gitu berita di WhatsApp tuh butuh kolagen dong. Siapa yang tahu butuh kolagen, butuh oksigen dong. Bokap gua kemarin cerita, aduh di grup apa isinya telah berpulang semua. Dipanggilin semua. Telah berpulang. Bahkan ada teman-teman kita juga yang telah berpulang dan lain sebagainya. Dunia ini lagi serem, teman-teman. Lagi chaos. Karena kita pun bilang seperti itu, bahwa masa-masa terakhir tuh seorang semakin jahat dan lain sebagainya, itu udah dibuatin. Makanya tempat yang paling aman, yang membuat kita tenang, hanya ada di dalam hadirat Tuhan. You know what? Terkadang memang ketika kita datang anxiety itu, pertama yang kita harus sadari adalah kita perlu komunitas. Kita perlu teman-teman. Dan puji Tuhan teman-teman punya banyak teman-teman yang ada di sini. Para warrior-warriornya Tuhan. Warrior-nya Tuhan yang ada di sini nih. Ada 76 warriornya Tuhan. Yang teman-teman bisa saling nguatin satu sama lain, saling doain satu sama lain. Ini penting sebuah komunitas. Tapi terkadang ada satu sisi di dalam hati kita yang nggak bisa diisi sama siapa-siapa. Cuman Tuhan yang bisa isi di situ. Ada mentor sih, ada komunitas sih. Mereka ya menguatkan lah. Tapi ada satu sisi yang nggak bisa diisi sama siapa-siapa. Cuman bisa diisi sama Tuhan. Itu sebabnya ketika teman-teman pengen shifting dari warrior menjadi warrior, Daud juga berkata seperti ini. Kita perlu Tuhan. Ini kita baca Mazmur 23 ya. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, cuma bisa diisi sama gembala agung kita, yaitu Tuhan kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ngomong tentang full, utuh. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, itu udah utuh. Kita nggak mungkin kekurangan, karena Yesus cukup buat kita. Haleluya. Nah, ketika itu tidak diisi sama Tuhan, maka kita feel kayak empty, kosong, dan lain sebagainya. Karena terkadang ada satu sisi yang nggak bisa diisi sama komunitas dan juga mentor kita. Next-nya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, si Daud ini lagi mau ngomong tentang gua ini dombanya Tuhan. Kita sering dengar di Alkitab ya, bahwa kita adalah dombanya Tuhan. Nah, setelah ini kenapa kita diomongin kayak domba ya? Kalau elang jelas, wah dia raja di udara. Kalau singa jelas, dia raja di darat. Tapi domba, apa nih hubungannya sama kita? Nah, ternyata gue mengadakan riset kecil-kecilan, kecil aja sih. Kenapa kecil? Karena cuma gue yang meriset kayaknya. Di kamar gue. Udah, itu aja. Makanya gue mengadakan riset kecil-kecilan, dan gue menemukan di Google bahwa tahun 2016 ada
ya, saintis dari Australia, dia mempelajari tentang perilaku seekor domba. Banyak perilaku yang ada di situ, tetapi yang paling besar perilaku domba yang terlihat adalah ini, teman-teman. Ini lucu banget dan unik banget. Yang paling terlihat dari perilaku domba, tahu nggak apa? Bisa tebak? Ini nih, anxiety. Wow. Manusia kadang anxiety parah, tapi domba juga anxiety ternyata. Dia anxiety sama rubah, anjing, burung elang, ada burung yang dia takut. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube, ada anjing gembala tuh yang wuk, 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 dia ngesot, ngesot gitu. Karena dia anxiety parah, si domba itu. Nah, kalau dia lagi anxiety, kalau dia lagi panik dan segala macam, waduh, dia nggak bisa tiduran tuh. Butuh gembalanya. Di sini gembalanya masuk, dan makanya Daud bilang, ia membaringkan aku. Artinya gembala kita yang akan membaringkan kita. Karena kalau kita anxiety, kita nggak bisa baring sendiri, teman-teman. Panik, cemas, aduh gimana nih? Hei, aduh masa depan gua, aduh keluarga gua, aduh nyokap bokap gua sakit, gimana biayanya nih? Aduh BPJS belum, aduh gimana nih? Panik sendiri. Kita susah untuk resting di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena, wah kok haleluya sih? Karena panik. That's why gembala agung kita turun di situ, menyadari sini. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Karena cuma gembala agung kita yang akan memberikan kelegaan buat kita. Membaringkan kita. Aduh, kalau udah dibaringkan sama gembala agung kita, itu rasanya tenang banget. Asli, serius, tenang banget. Mazmur 23 ayat 6 bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahasa Inggrisnya bilang, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Bahasa Ibraninya bilang begini, brokantrek perhas brokom omprakeh. Nggak percaya ya? Jangan percaya memang itu ngaco. Aduh. Surely goodness and mercy shall follow me. Nah, kalau kita anxiety parah, ini ayatnya bisa berubah nih teman-teman. Kita akan mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Are you sure goodness and mercy shall follow me? Buktinya gue kehilangan keluarga gue. Buktinya aku kehilangan mamaku. Buktinya aku kehilangan saudaraku. Bener. Aku nih udah pelayanan loh Tuhan. Tapi kok masih juga kena ya? Masih ngalamin hal-hal yang gak enak ya? Katanya kalau ikut Tuhan tenang-tenang aja. Nggak ada masalah. Malaikat bilang, siapa bilang? Kok? Nah, kita mulai anxiety di sini. Makanya kalau waktu kita udah shifting, kita lemparkan anxiety kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku serahin semuanya sama Tuhan. Tipu muslihat iblis. Dan setelah itu kita datang sama Tuhan untuk dibaringkan. Kita minta Tuhan, I need rest. Please baringkan aku. Tuhan yang akan membaringkan kita. Di sini teman-teman akan melihat dengan kacamatanya Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu. Wah, sekali lagi ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Haleluya. Dan ingat, Tuhan nggak pernah memberikan pencobaan yang lebih berat dan lebih besar dari kekuatan kita. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Sama-sama bilang biasa. Kalau kita lagi ngalamin pencobaan, lama-lama kok tambah gelap ya gue ya. Aduh. Lama-lama hilang gini. Jadi saudara, kita tuh mana kamar sih kok hilang tuh ya. Ini di mana? Oh, Tuhan. Sudah. Bercanda mulu ya. Aduh, nggak apa-apa biar teman-teman nggak ngantuk ya. Waktu kita ngalamin struggles, waktu kita lagi ngalamin masalah, teman-teman sempat ngerasa nggak sih kalau, aduh kok kayaknya gue kok kayak digebukin sih, kok gue kayaknya kayak lagi di stretch gitu, kayak kapasitas gue tuh kayak lagi dirobek gitu, dan lain sebagainya. Nah,
Alkitab berkata bahwa kita ini buatan Allah. Alright? Kita ini buatan Allah. Jadi Tuhan tahu tentang produknya dia. Apple juga tahu, misalnya handphone, kalau teman-teman beli, itu ada manual book-nya nih. Siapa di sini yang baca manual book ketika beli elektronik? Jangan angkat tangan. Yang angkat tangan bohong pasti. Paling kita cuma tahu on off dan lain sebagainya, udah aja kelar. Nah, manual book-nya ini yang memberitahukan kita tentang kekuatan. Kadang ditulis gini, baterainya tahan 8 jam. Dari mana mereka tahu? Ya, mereka yang buat. Mereka udah tes duluan di pabrik tuh. Ah, udah bisa. Kameranya 15 megapiksel. Dari mana mereka tahu? Ya mereka yang buat. Jadi waktu teman-teman beli handphone baru, sebetulnya itu nggak baru sih. Itu udah dites semua. Sama karyawan pabrik. Jadi itu second. Tapi packaging-nya kan luar biasa. Dia tahu kekuatannya. Sama dengan Tuhan. Kadang Tuhan akan stretch hidup kita, teman-teman. Ini mah kasih lawan ya, sorry. Ya. Kadang tuh kita di stretch sama Tuhan. Nih gue ada masker. Maskernya ini bisa stretch gitu. Nah, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita kadang seperti ini, teman-teman. Ditarik, stretch up. Sampai maksimal. Dan gue percaya Tuhan gue nggak mungkin membiarkan ini putus. Setuju ya? Karena ini Tuhan yang baik. Nggak mungkin ditarik sampai lo mampus lo, mati lo, nggak gitu. Tuhan kita tuh penuh dengan kasih, guys. Jadi kadang hidup kita tuh di stretch up gini. Bukan karena dia jahat, bukan supaya kita hancur, no. Tapi supaya kita sadar, supaya kita tahu, kamu realize your true potential in God, your true power in God. Makanya dia sengaja stretch kamu seperti ini. Supaya kamu tahu, ternyata aku bisa loh. Ternyata aku kuat loh. Sengaja dia stretch up kita. Haleluya. Itu yang membuat murid-murid Kristus itu semangat. Kayak Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika pencobaan-pencobaan datang kepada kamu. Gitu Yakobus bilang. Merasa tertantang dia. Paulus bilang apa? Justru kita bermegah karena penderitaan kita. Wih, sadis. Karena itu akan menumbuhkan tahan uji. Tahan uji akan menumbuhkan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Mereka excited lihat challenge. Daud ketemu singa. Wah, kucing ini mah. Anggora. Disikat. Selesai. Lewat dari singa, datang beruang. Waduh, lebih gede nih. Sikat, dihajar lagi sama dia, beruang. Sampai akhirnya ketemu Goliat. Pas ketemu Goliat, aduh kok tambah gede Tuhan. Enggak. Dia samperin, dia bilang, lo jangan macam-macam lo ya. Hari ini juga nih, pala sama badan pisah. Oh, sedap, si Daud. Tapi masalahnya lihat deh, makin naik teman-teman. Singa, beruang, Goliat. Bukan singa, anjing galak, kucing. Enggak. Artinya tiap ada masalah makin naik, artinya kamu udah naik kelas. Itu Tuhan lagi pengen stretch up kita, lo teman-teman. Haleluya. Gue pengen teriak nih. Makanya jangan heran kalau masalahmu kayaknya kok tambah gede ya. Nah, kamu bisa. Karena pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Tuhan tahu kekuatanmu. Dan walaupun kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kamu. Aduh. Haleluya. Gue sempat ngaca gitu ya di kaca ya. Gue ngaca gitu. Kalau teman-teman ngaca, kalau sekarang kan ada filter gitu ya. Filter yang luar biasa. Nggak dandan, tiba-tiba dandan gitu. Gua yang laki, tiba-tiba jadi nggak laki gitu kan. Aduh, karena filter itu ya. Waktu gua ngaca gitu ya. Nah, teman-teman deh, waktu teman-teman ngaca, apa yang teman-teman bayangkan lewat kamu melihat diri kamu sendiri? Pakai gaun kah? Yang cowok-cowok pakai baju abri kah? Pakai pewayangan kah? Waktu itu gua ngaca terus membayangkan baju gua tuh pakai tuxedo, pakai jas, rapih lah pokoknya. Tapi abis itu Roh Kudus bilang dalam hati ya, kalau buat aku ngelihat kamu seperti ini. Langsung gambaran di pikiran gue tuh gini, bukan tuxedo lagi. Gambaran di pikiran gue tuh, gue udah pegang senjata, terus di sini banyak codet-codet guys, banyak luka-luka.
badan gue keker gitu ya, terus banyak luka-luka. Tapi Roh Kudus bilang, gue sampai, aduh God, thank you ya. Coba lihat bekas luka kamu. Tapi kamu masih berdiri sampai sekarang. Karena kamu adalah warrior-nya aku. Waduh, teman-teman. Waktu kita ngaca tuh banyak sekali codet-codet, tapi kita lewat dari itu. Karena engkau didesain untuk survive, teman-teman. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang nggak mungkin melebihi kekuatanmu. And you know what? Teman-teman nggak mungkin menyadari udah berapa banyak masalah yang nggak nyampe dalam hidup kamu. Karena Tuhan halau, nggak Tuhan izinkan. Yang Tuhan izinkan adalah masalah-masalah yang kamu bisa hadepin. Yang di luar itu dia nggak mungkin izinkan. Dan pasti udah ribuan, ratusan, jutaan bahkan iblis berusaha nyerang kita. Kan tadi Alkitab bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Dia mau coba-coba, kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan bisa. Nangkap di sini ya. Artinya apa? Ketika kamu ada struggles, Tuhan lagi pengen menunjukkan your true potential and your true power. So you don't have to be worried because you are a warrior. Haleluya. Masalah aduh sini bersama Tuhan aku mampu melakukan semuanya sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan He will not let you go. He will never let you go. Dia selalu memegang tangan teman-teman semua. Haleluya. Aduh, gue melihat warrior-warriornya Tuhan. Gak usah khawatir teman-teman. Tahun ini memang tahun yang cukup jahat. Tapi kita akan terus bertumbuh dan terus berbuah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gue melihat pasukan-pasukan Tuhan yang perkasa, yang gagah berani, yang luar biasa ada di tempat ini. And you know what? Ini yang mengubah paradigma gue, sehingga gue kadang anak-anak rohani gue tuh nanya, Kak, lu nggak stres, Kak? Kak, lu tentang mental isu gitu? Gue enggak, gue juga bingung loh. Ya mungkin semua beda-beda ya, gitu. Tapi kita harus bisa melihat lewat firman Tuhan. Ini yang merubah paradigma gue. Yeremia 1 ayat 5. Gue pakai ini kemana-mana supaya kita realize dan sadar akan identitas kita, teman-teman. Yeremia 1 ayat 5 tuh bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah menetapkan engkau. Aku sudah menguduskan engkau. Sebelum engkau ada dalam rahim ibu. Teman-teman, dalam rahim ibu ada berapa lama? 9 bulan ya. Nggak ada yang 4 tahun dalam rahim ibu nggak nongol-nongol, nggak ada. 9 bulan di situ. But you know what? Ini yang menarik. Tuhan, thank you. Ini yang menyebabkan teman-teman menyadari bahwa engkaulah warrior-nya Tuhan. Ilmu kedokteran bilang begini. Benih yang berusaha masuk sel telur ibu. Ada 500 juta benih. Itu maksimal tuh. Wow. Artinya ada 500 juta calon manusia yang mau lahir ke dunia termasuk lo dan gua. Dan Tuhan bilang, aku sudah kenal kamu. So, waktu benih itu saling kebut-kebutan, sikut-sikutan, they are fighting untuk sampai ke sel telur ibu. And guess what? Yang nyampe sel telur ibu tuh cuma 1, paling kembar 2, atau kembar siam 4. Tapi itu cuma 1 dari 500 juta. Guess what? Siapa yang menang? Halo, haleluya. Kita yang menang, teman-teman. Come on. You know, you are a champion. Tuhan kirimkan pasukan surgawinya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu kalian semua. Tunjuk teman-teman yang ada di sini. Yaitu kamu, Ana Helena. Kamu Priska Deborah. Kamu Sherin. Kamu Teresa. Kamu Christian, kamu Daniel Saputra, kamu Joy Steve, kamu Devdan, you are the champion of the Lord, of the kingdom. Haleluya. Kalau Tuhan nggak izinkan kamu lahir di dunia ini, kamu nggak akan ada di sini. Kamu udah memenangkan pertandingan melawan 500 juta calon manusia. Penduduk Indonesia ada 270 juta manusia, bos. Itu kali 2 aja. Lu udah memenangkan 2 kali Indonesian Idol tuh. Mamam tuh. Sehingga lu masuk ke sel telur ibu. Artinya kan lu kan artinya kan lu kan warrior banget nih, teman-teman. Baru lahir aja udah fighting sama yang lain.
dan kamu tampil sebagai pemenang. Itu sebabnya kamu disebut lebih dari pemenang. Karena kamu lahir di titik kemenangan. Bukan untuk cari menang, enggak. Kamu untuk mengerjakan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. That's why Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alamin biasa. Aduh, haleluya. Gue mau lompat-lompat sendiri nih teman-teman nih. Aduh. Yes. Tuhan, thank you ya. Buat pemimpin-pemimpin muda ini loh Tuhan. I'm so blessed to meet them here. Makasih Tuhan. Thank you, God. Kalau gue ngelihat teman-teman saat ini, 74 ini, gue melihat Indonesia punya harapan dari kalian. Hal-hal yang kita nggak bisa pindahin, teman-teman. Yang nggak bisa kita pilih. Yang pertama, keluarga. Kita nggak bisa pilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Sewaktu kamu dilahirkan dari keluargamu, kau harus bersyukur di situ. Artinya kamu punya misi, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat kamu dan keluargamu. Haleluya. Yang kedua adalah gender. Teman-teman nggak bisa pilih gender kayak di game. Nggak. Itu udah dari sononya, sudahlah. Gendernya udah perempuan, laki. Iya, nah, perempuan dan laki. Udah, itulah. Titik. Ya. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman nggak bisa milih dari negara mana teman-teman dilahirkan. Nggak bisa. Engkau lahir di Indonesia. Dan Tuhan kirimkan warrior-warrior yang luar biasa di Indonesia. Yaitu teman-teman semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Gue happy banget loh hari ini loh. Dan gue percaya dari sini waktu kita mengerti tentang hal ini teman-teman. Waktu kita ngerti tentang hal ini. Maka kita udah nggak jadi warrior lagi. Tapi kita menjadi warrior-warriornya yang Tuhan. Yang tiap ada masalah, kita nggak cengeng. Waktu ada masalah, kita nggak manja. Waktu ada masalah, kita tahu kita mampu mengalahkan ini semua. Sukar untuk kita karena mental breakdance. Haleluya. Karena mental kita dijaga sama Roh Kudus. Waduh, Tuhan Yesus bersama dan menyertai kita semua. Kita berjalan sama Dia. Masalah seberat apapun, engkau pasti bisa melaluinya. Kenapa aku bisa share hari ini tentang warrior? Karena tahun lalu dan tahun ini, aku menjadi orang yang sangat anxious, yang sangat takut, sangat khawatir, dan lain sebagainya. Wah, tahun 2020 aku udah 4 tahun ini aku tutup dengan ini ya, ini terakhir ya teman-teman ya. Teman-teman senang ya kata-kata terakhir ya, yang lemah dikuatkan, mata dicelikan. Langsung mikir, waduh gue mau beli sate ayam nih, boleh juga nih. Waduh, Gojek, kopi janji jiwa boleh juga nih. Aduh, abis ini gue mau war kalau buat gamers ya. Aduh, ya. Tahun 2020 sesuatu buat gue akan share sama teman-teman semua. So, gue full time melayani Tuhan udah sekitar 4 tahun, yang benar-benar full time ya, benar-benar full time memang melayani Tuhan 4 tahun, dan baru tahun ini gue baru mendapatkan gelar pendeta gue yang nggak pernah gue duga sama sekali, karena gue kabur dulu. Kabur-kaburan, aku nggak mau jadi pendeta, aduh. Tapi ternyata tak bisa dicegat juga. Mau kemana lo? Itu Tuhan kayak gitu ya. Sampai pas sudah ketangkap, set, itu kayak malaikat dan Roh Kudus tuh kayak, nah kan, ketangkap juga kan, tet, gitu teman-teman. Oh iya deh, gue ikutan juga lah. Akhirnya ya sudah lah, akhirnya gue jadi pendeta lah, udahlah, ikut-ikut Tuhan aja lah. Nah, udah gitu kan itu anak-anak muda lagi. Aduh, anak-anak muda ini ya luar biasa. Mereka datang ke rumah jam 1:30 pagi, tahu nggak? Karena gue duluan sih yang ngomong, guys, rumah gue terbuka buat kalian 24 jam. Dalam hati, biar dibilang kakak yang baik. Nggak taunya ternyata iya. 24 jam mereka, datang ke rumah, jemput, dan lain sebagainya. Nah, dari situ gue mulai terus aktif dalam pelayanan anak muda ini, dan mulai dijemputin, kan datangnya ada yang pengen bunuh diri, tangannya diseret-seret gitu, disayat-sayat karena putus pacar gitu ya. Aduh ya ampun. Nah, pelayanan anak muda tuh waktu mereka sharing, mereka seneng nongkrong. Dulu sebelum PPKM tuh mereka nongkrong dan lain sebagainya. Dan kalau nongkrong, kadang juga mereka lupa kalau nongkrong itu harus bayar makanan, bayar minuman. Kadang mereka amnesia sementara tuh.
Jadi akhirnya gualah yang harus membayar membayar semua makanan itu dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata tahun 2020 yang gue pikir, waduh yes, pelayanan udah cukup banyak, pandemik. Waduh, pandemik, dan udah mulai bingung dan lain sebagainya. Nyokap sakit lagi. Jadi nyokap sakit cancer waktu itu. Dia udah 2 tahun sakit cancer paru. Dan singkat cerita, wah, chaos di situ. Gue cepet kepikiran, aduh gimana nih nyokap ya, aduh gimana ya. Karena cancer butuh biaya yang gede banget, teman-teman. Besar banget. Itu gue udah berdoa dengan, karena ikut Tuhan ya, karena pede kan. Kalau waktu kita ikut Tuhan kan awalnya pede tuh. Gue udah pede. Tuhan, aku percaya mamaku sembuh. Haleluya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya. Amin. Gak sembuh-sembuh, teman-teman. Sampai doanya ngotot. Tuhan, aku berdoa. Wah, aku tengking. Biar kemoterapi dari surga mengalir, membakar. Waduh, sampai profetik-profetik gitu. Gak sembuh-sembuh juga. Sampai akhirnya gue cuek aja. Ya udahlah, kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau enggak lah. Sampai gue sempat mempertanyakan, bisa nggak sih Tuhan nih, mujizatnya ada nggak sih? Sembuh nggak sih nyokap gue nih? Kok katanya di dalam nama Tuhan Yesus semua sembuh? Kok enggak? Gitu. Gue sempat tahun 2020 itu menjadi orang yang seperti itu. And you know what? Tahun 2021. Wah, ini dia. Tahun 2021, teman-teman. Tiba-tiba gue dikagetkan dengan sebuah kabar. Sebuah kabar di mana bokap gue ternyata gulanya kambuh. Bokap gue gulanya kambuh, sehingga waktu dia gulanya kambuh, dia tuh kakinya harus diamputasi. Waduh, itu yang membuat gue sedih sih, teman-teman. Kaki bokap gue. Bokap gue adalah seorang drummer. Ketika dia udah kakinya diamputasi, otomatis dia nggak bisa main drum lagi dong, ya kan? Iya dong, iyalah. Nah, ini dia. Gue akan share sama teman-teman ya. Ini foto-fotonya nih. Wait. Ini dia. Yes. Januari 25. Ini dia. Ini awal tahun banget, teman-teman. Januari 25. Bokap gua kelar operasi. Dia 3 hari di rumah sakit, jadi 25 berarti dikurang 3, berarti 22. 22 dia operasi, 25 dia di rumah sakit, dan ini dia keluar dari rumah sakit. Dan di sini gue juga sedih banget ngeliat nyokap gue harus duduk di kursi roda, kehilangan satu kakinya. Pas dia lagi gula itu, gue juga tetap berdoa, dalam nama Yesus gula turun. Papa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi nggak terjadi apa-apa, teman-teman. Tidak terjadi apa-apa, dan gue juga mulai mempertanyakan kembali, kok gini sih Tuhan? Mulai khawatir, mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Teman-teman, kadang waktu kita doa, Tuhan sepertinya diam. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Tuhan kayaknya diam aja, nggak jawab apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Kayaknya kita dicuekin, sampai itu kita ngerasa, aduh kok Tuhan kok nggak ngomong ya? Kok Tuhan cuek aja ya? Tapi teman-teman harus tahu, ketika Tuhan menjawab doamu, artinya dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Tapi ketika Tuhan sedang tidak mengerjakan, tidak menjawab sesuatu, artinya dia juga sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup. Dan ini bokap gua diamputasi. Ini dia jagoan Ogut, udah bisa keluar dari RS. Wah, Januari 25. Bukan sampai itu aja, teman-teman. Belum habis dari situ ya, teman-temannya. Belum habis dari gua grieving karena bokap kehilangan kakinya. Aduh gimana ya, bokap nggak bisa main drum lagi, apa yang harus kita lakukan. Belum sampai situ, ternyata bulan Maret ini dia. Bulan Maret awal-awal nyokap udah mulai drop banget. Dia udah mulai drop banget. Dan ini terakhir gue nganterin bukan. Loh. Kok ada ini? Ini bukan share screen gue ini. Ada gambar gue di situ. Halo. Aduh, ampun. Tiba-tiba ada yang mengambil alih nyokap gua. Ini terakhir kali gua antar nyokap. Ini terakhir kali gua ngantar nyokap ke rumah sakit. Kenapa yang terjadi? Pada tanggal 5
tepat tanggal 5 Maret ya, tanggal 5 Maret, akhirnya nyokap dipanggil Tuhan. Ini dia nyokap gua nih ya. Nggak kelihatan sih, udah. Ini dia. Nyokap gua dipanggil Tuhan. Dan di situ gua merasa down banget. Oh, cobaan ini datang bertubi-tubi ya. Bokap harus amputasi, nyokap meninggal. Sehingga gue menjadi orang yang sangat khawatir, sangat kuat. Nah, di sini anak-anak rohani gue udah datengin gue, udah doain gue, udah bilang, Kak kuat ya, udah bilang, Kak semangat ya Kak, Kakak bisa nih, kita ada di sini sama Kakak, Kakak gak usah khawatir ya. Dia udah ngasih tahu gue tentang hal itu. Mentor gue, nguatin gue, tapi ada satu kekosongan dalam hati yang ternyata cuma bisa diisi sama Tuhan. Di situ gue marah-marah sama Tuhan. Gue kecewa pada saat itu. Tapi waktu kita kecewa, waktu kita marah, kita jangan denial teman-teman. Kita harus definisikan kenapa gue marah ya, kenapa gue kecewa ya. Dan itu terus kita renungkan kenapa gue marah ya. Dan gue mulai datang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih semuanya terjadi? Gue akuin sama Tuhan. Gue lempar semua anxiety itu. Gue lempar, Tuhan kenapa ini semua terjadi sih? Tuhan maunya apa sih? Maksud Tuhan apa? Aku kesel loh. Aku marah. Aku kecewa sama Tuhan. Tapi kenapa harus ini yang aku alami? Gue lempar semuanya sama Tuhan. Sampai gue nangis. Sampai ketika gue nangis, Roh Kudus dengan lembut. Dia cuma bilang, I love you Marsha. Wah, itu ya teman-teman, waktu itu I love you Marsha, gue udah nangis sejadi-jadinya. Dan ternyata waktu gue mulai tenang, Roh Kudus mulai membaringkan gue di padang yang berumput hijau gitu ya. Gue mulai bisa melihat semua perspektif yang Tuhan kasih. Gue bilang gini, Tuhan, iya aku tahu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi aku nih nggak sanggup, nggak bisa kehilangan mamaku. Aku nggak bisa kehilangan orang yang aku cinta. Lalu Tuhan bilang begini, aku bukan kamu, Marsha. Aku nggak akan pernah kehilangan orang yang aku cintai. Waduh, di situ makin menjadi. Karena seakan Roh Kudus bilang bahwa nyokap udah bersama dengan Tuhan. Gua pikir gua orang yang paling sayang sama nyokap. Tapi ternyata Tuhan jauh lebih sayang sama nyokap gua. Sekarang dia udah sembuh, dia udah tenang di sana, rumahnya udah jadi, dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah, ini dia, Roh Kudus bilang, tapi kan aku udah kasih kekuatan justru sebelum ini semua terjadi. Langsung gue mulai flashback teman-teman. Nah, gue akan kasih tahu teman-teman ini seru banget buat gue ya, karena ini pengalaman sama dengan Roh Kudus. Tuhan selalu menguatkan kita. Nah, gue akan kasih tahu teman-teman ini semua. Ternyata ya teman-teman ya. Tunggu bentar. Ini gue tutup dengan ini. Ternyata teman-teman, tepat tanggal 31 Desember tahun 2020, sebelum gue memasuki tahun 2021 ya, gue ngepost sesuatu di TikTok gue. Dan ini post. Udah keluar ya? Udah keluar belum? Ini 2020, 31 Desember. Nih ya, kita lihat ya. Tunggu, gue udah share ini belum sih? Pokoknya ya udah, nggak ada share juga nggak apa-apa. Nggak ada share suaranya juga nggak apa-apa. Ini dia. Judulnya nih, udah siap buat 2021. Ini gue yang posting sendiri nih. Terus tiba-tiba ya. Tapi gue percaya. Dan kasih lo kekuatan. Sama seperti waktu kita melewati 2020. Ini saking cepatnya. Jadi ya itulah kalau TikTok kan begitu ya. Waktu gue baca, ternyata ini ngomong buat gue. Sebelum gue ngalamin bokap diamputasi, nyokap meninggal, tetap semangat ya, tetap melangkah ya. Sepertinya Roh Kudus sudah kasih
kekuatan sebelum itu semua terjadi. Dan Januari, ini dia, ini juga seru. Januari, tepat gua berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku masuk tahun 2021 ya. Tuhan mau ngomong apa, mau bicara apa sama aku di tahun 2021 ini. Nah, lalu Tuhan kasih ini nih teman-teman. Januari tanggal 2. 3 hal yang harus kita pegang di 2021. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, amin. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa apa? Kemenangan. Terus gua tulis di bawah. Percaya apapun yang terjadi di 2021, Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dan percaya sama tuntunannya. Kalau dia udah lakuin itu semua di tahun 2020, so he will do it. Oke. 3 hal yang harus kita pegang 2021. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Tuhan udah kasih tahu nih, kehadiran Tuhan. Yang kedua. Dan yang ketiga, tuntunan Tuhan. Wah, Januari tanggal 2. Di situ gue ngeliat, oh ya Tuhan udah kasih semuanya buat gue ya. Gue nggak pernah tahu bahwa tahun ini gue akan kehilangan nyokap gue. Gue nggak akan pernah tahu tahun ini bokap akan kehilangan kakinya dan lain sebagainya. Gue nggak akan pernah tahu. Tapi hebatnya Roh Kudus, dia udah terlebih dahulu memberikan penguatan buat kita sebelumnya. Memberikan jawaban buat kita sebelumnya. Waktu kita bersandar sama dia, dan izinkan dia membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Membuat kamu tenang. Dia akan kasih tahu hal-hal yang mungkin teman-teman nggak kepikiran sebelumnya. Dia akan menunjukkan teman-teman hal-hal lewat kacamatanya dia, lewat perspektifnya dia. Haleluya. So kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa teman-teman. Tapi penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan selalu ada. And remember, you are a warrior. Kamu ini pahlawannya Tuhan. Kamu ini warrior-warriornya Tuhan. You are the champion. Kamulah pemenang-pemenang Tuhan. Sehingga apapun yang kamu hadapi di tahun-tahun yang akan datang, justru akan membawa breakthrough dalam hidupmu. Karena sekali lagi, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Haleluya. God will use you more and more. Ketika ada masalah struggles datang yang lebih besar, percaya artinya Tuhan mau mempromosikan kamu. Dia ingin membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Teman-teman, semangat ya. Kamu kuat, kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu punya potensi yang luar biasa. Dan gua sangat bangga sama teman-teman semua. You are not alone. Kita semua sama-sama ada di sini. Yuk kita berdoa. Bapa, thank you Tuhan. Hari ini aku bersyukur bahwa aku bertemu dengan anak-anak muda yang hebat. Anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan, mereka udah melalui banyak hal dalam setiap struggles. Mungkin ada yang kehilangan keluarga. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi mereka bisa tetap berdiri sampai sekarang, Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Aku berdoa dari tempat ini lahir justru warrior-warrior Tuhan yang luar biasa. Yang sungguh hidup di dalam kebenaran dan menjadi contoh dan teladan buat banyak orang, Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan genggaman-Mu dari tangan mereka, Tuhan. Engkau terus menyertai mereka dan Engkau terus menuntun mereka. Dan hari ini kami bersama dengan saudara-saudara kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah. Bapak, kami angkat tangan kami untuk mereka saat ini, Tuhan. Jadi kuat, be strong and very courageous. Tuhan gak akan meninggalkan kamu sendirian. Engkau akan terus berjalan bersama dengan dia. Dan engkau pasti keluar sebagai pemenang. Jangan nyerah, terus melangkah, walaupun selangkah demi selangkah, tapi ada progres yang terjadi. Nanti suatu saat kamu akan melihat ke belakang, bahwa kamu sudah mengalahkan banyak medan-medan pertempuran, dan kamu keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kembali ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Terima kasih buat generasi yang kuat ini Tuhan. Thank you so much for your love, God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati teman-teman semua. Dewi, terima kasih.